Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 1 sampai 6. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Kristus mengutus para rasulnya untuk memberitakan kabar baik dengan bekal yang tidak memadai. Mereka ditugaskan untuk mengandalkan penyelenggaraan ilahi. Yesus mengecilkan koper mereka sehingga hampir tidak ada apa-apa. Saudara-saudari, bagaimana mereka dapat menjamah orang-orang? Bagi Paulus, mereka dapat memahami bahwa Yesus membimbing langkah mereka dari jarak yang tersembunyi. Segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Saudara-saudari, Yesus memberi mereka batasan untuk mengajarkan bahwa kekuatan mereka dalam menghasilkan buah terletak pada kasih mereka kepadanya, bukan pada harta benda atau keterampilan manajemen mereka. Apakah kita memiliki keyakinan yang sama di rumah, di kantor, atau dalam menjalankan tugas-tugas kita? Apakah kita bersedia untuk berjalan sejauh 2 mil jika komunitas gereja setempat mengendaki kita untuk melayani sejauh 1 mil? Kristus memperingatkan kita tentang menimbun harta benda, bukan melalui apa yang ia katakan, tetapi melalui apa yang ia lakukan. Kristus tidak menyuruh sahabat-sahabatnya keluar seperti domba ke tengah-tengah serigala, supaya ia dapat beristirahat di sofa yang nyaman sepanjang akhir pekan. Dengan memberi mereka teladan yang baik terlebih dahulu, Yesus telah menunjukkan apa yang diperlukan untuk keberhasilan kerasulan. Ia dilahirkan di sebuah gua yang pengap. Tempat tidur pertamanya adalah sebuah kandang hewan. Kesuksesan kerasulan yang pertama pada usia 12 tahun dipotong oleh orang tuanya yang mengisyaratkan kepadanya bahwa waktunya sudah selesai. Ia menyuruh Petrus untuk menarik koin dari mulut ikan karena ia tidak memiliki uang untuk membayar pajak. Dia mengizinkan hal-hal sederhana, seorang wanita di sebuah sumur, pawai pemakaman di sebuah desa, menjadi momen yang dikenang di seluruh dunia selama berabad-abad oleh banyak pengikutnya. Kelak dia akan dibaringkan di kuburan orang lain. Kesejahteraan materi saja tidak dapat mencapai apa yang Tuhan kirimkan untuk kita capai. Saudara-saudari, Yesus tidak menyuruh para murid untuk pergi ke tempat pengungsian. Namun demikian, semakin sulit kondisinya, semakin besar ketertarikan mereka untuk ikut serta. Para nelayan Galilea ini dengan bebas menerima sebuah perdagangan yang tidak mereka kenal. Mereka telah menemukan harta karun yang begitu memenuhi mereka dengan antusiasme, sehingga mereka menjual segala sesuatu untuk mendapatkannya dan membagikannya. Harta itu adalah Kristus. Injil mengatakan, kemudian mereka berangkat dan pergi dari desa ke desa. Tidak perlu waktu lama bagi para rasul untuk memutuskan apa yang akan mereka lakukan, karena di dalam bejana tanah liat mereka membawa harta karun yang harus disebarkan kemana-mana.
Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda